Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdullah Bukhari selaku mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Menteng. Oke, kali ini pada video ini saya akan mengasih tahu gimana caranya reverse engineering ERD from database atau rekayasa balik ERD dari database. Oke. Tujuan dari video kali ini ya memahami tentang visual paradigm. Materi pada pertemuan kali ini yaitu reverse engineering ERD from database atau rekayasa balik ERD dari database. Nah, visual paradigma atau visual paradigm mendukung reverse engineering ERD dari database yang ada. Dengan memvisualisasikan skema database di ERD, Anda dapat mengeditnya kembali dan menambal perubahan atau mengedit perubahan kembali ke database. Atau Anda dapat menghasilkan spesifikasi data yang berfungsi sebagai referensi bagi pemrograman yang perlu mengakses database. Selain itu, visual paradigm mengotomatiskan pemetaan objek relasional. Metode objek dengan demikian dapat dihasilkan dari model data yang dihasilkan oleh rekayasa balik. Nah, di sini ada yang namanya result ya, pop-up entities tree, yaitu deskripsinya dapat disajikan jendela dengan entitas terbalik terdaftar ya. Anda dapat membentuk ERD secara manual dengan mendrag atau menjatuhkan ya, dan menjatuhkan entitas dari jendela itu ke diagram. Maksud dari deskripsi ini pada pertemuan sebelumnya ya, yang dimana kita mendrag entity ya kan, mendrag itu jatuhin ke diagram. Lalu ada pula from a new diagram with the reverse entities ya, secara otomatis membuat ERD dan menempatkan semua entitas terbalik di dalamnya. Pastikan kita jelas tentang jumlah entitas yang akan dibalik dan di kompleksitas diagram yang akan dibentuk. Memiliki terlalu banyak entitas pada satu diagram dapat mengakibatkan desain database yang buruk, yang sulit untuk dibaca dan dipelihara. Jadi maksud dari ini adalah terlalu banyak entitas atau entita ya dalam satu diagram itu dapat mengakibatkan desain database-nya yang buruk. Jadi kayak kecil gitu hurufnya, mungkin sulit untuk dibaca. Jadi kita akan membuatnya dua entitas ya. Terus ada pula add reverse entities to ERD. Tempatkan semua entitas terbalik secara otomatis ke ERD pertama dalam proyek Anda. Sekali lagi pastikan jumlah entitas yang akan dibalik dan kompleksitas diagram berada di bawah kendali Anda atau kendali kita. Do not from diagram with the reverse entity. Cukup buat entitas tanpa memvisualisasikannya dengan ERD apapun. Anda dapat memvisualisasikannya nanti jika Anda mau. Oke. Jadi kali ini kita akan mereverse sebuah database TM9 ya. Sebuah database TM9. Jadi langsung saja. Oke, di sini kita udah memasuki ke visual paradigmnya. Yang pertama kita akan mereverse sebuah database. Pertama-tama kita namain TM10, create blank project. Oke, sudah. Habis itu kita ke tools ya, ke DB. Nah, di sini kita akan mereverse database sebelumnya, yang dimana pada database sebelumnya itu kan TM9. Kita akan mereverse database tersebut. Oke, reverse. Nah, di sini language-nya Java. Nah, lalu untuk result-nya seperti yang saya bilang tadi ya, saya udah artikan apa maksud dari pop-up, form, atau download form. Nah, kita akan pilih form a new diagram. Lalu kita next. Nah, untuk drivernya sesuaikan kalau saya sih menggunakan MySQL ya, yang ini. Nah, untuk ini nih kita bisa langsung download aja. Oke, close. Nanti akan munculnya seperti ini. Untuk hostname-nya kita akan menggunakan localhost ya. Servernya 3306. Lalu database-nya ini kita menggunakan database sebelumnya. Ini TM9. Oke. Kita akan mereverse TM9 tersebut. TM9. Kita tes connection. Oke, connection successful.
Lalu kita next selanjutnya. Nah, ini ada tabelnya ya yang kita bikin pada TM9 tersebut. Nah, lalu juga ini ada entity-nya yang kita bikin juga pada pertemuan sebelumnya di TM9. Bisa termasuk table ya, one to many. Finish. Lalu tunggu sekejap. Nah, di sini kita akan menamakan TM10. Oke. Kita akan menamakan TM10. Lalu sebelum itu kita save dulu ya. Kita save as. Kita save as di dokumen. Nah, kita akan save asnya di sini. Oke. Lalu selanjutnya tidak hanya kita reverse reverse DDL ya. Kita akan mereverse DDL yang dimana kita new project TM10 DDL, create blank project. Oke. Lalu kita akan ke tools, kita ke DB. Nah, di sini kita akan memilih reverse DDL. Oh, saya lupa apa sih maksud dari reverse DDL ini dan di mana letaknya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, oke, nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Nah, kita masuk ke sini, teman 9. Nah, di sini DDL. Open. Oke. Di sini kita akan menamakan TM10 DDL. Nah, jadi kita sudah mereverse DDL. Nah, untuk reverse DDL-nya kita pencet ke DB. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita ada yang namanya generate database ya. Nah, di sini ada yang namanya generate DDL atau membuat DDL. Kalian cek sendiri. Terus ketika oke, habis itu nanti akan muncul sendiri. Oke, segini saja pada video kali ini. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada dalam penyampaian saya kurang dipahami, mohon dimaafkan juga. Saya Abdullah bin Bukhari, selaku dari mahasiswa Universitas Mercubuana Menteng, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.